Malam ini, Dita sibuk membereskan barang-barang yang akan dia bawa besok. Rencananya pagi besok mereka sudah akan berangkat liburan seperti janji Revan kepadanya. Liburan ke Bali yang agak jauh membuat Dita berkali-kali memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Padahal Revan sudah mengatakan bahwa dia tidak perlu membawa banyak barang karena bisa membeli barang di sana. Namun bagi Dita, untuk apa dia membeli barang jika dia memiliki barang lebih baik pakaian yang ada? Setelah memastikan barang yang akan dibawa lengkap, Dita memilih ke ruang kerja Revan yang ada di sebelah kamarnya atau bekas kamar Dita terdahulu. Semenjak hubungannya dan Revan berubah, suaminya itu langsung meminta orang untuk memindahkan semua barang-barangnya ke kamar Revan dan merubah kamar Dita terdahulu menjadi ruang kerja, kata Revan, agar ruang kerjanya tidak jauh dari kamar mereka. Pelan-pelan Dita membuka pintu ruang kerja Revan dan melihat suami memegang beberapa berkas dengan kacamata yang dia pakai membuatnya semakin tampan menurut Dita. Dia sangat suka ketika melihat ekspresi serius suaminya dipadukan dengan kacamata yang membuat ketampanan Revan semakin terlihat. Tidak lama Revan mengangkat kepala dan kedua bola mata mereka bertemu. Kamu masih sibuk kerja, sepertinya liburan kita bakalan ditunda, kata Dita menyindir Revan yang masih sibuk dengan berkas kantor. Padahal mereka akan liburan. Aku hanya mengecek sedikit berkas yang harus kutandatangani agar bisa kuserahkan besok ke sekretarisku. Karena takutnya nanti sekretarisku itu mengganggu liburan kita jika tidak aku selesaikan sekarang, kata Revan yang sekarang memegang tangan Dita. Apa perlu kubantu? Sepertinya banyak, kata Dita menawarkan bantuan untuk suaminya. Tidak perlu, ini yang terakhir, setelah itu selesai, kata Revan dengan menunjukkan sebuah berkas di tangannya. Ya sudah, aku tunggu di dapur, aku mau menyiapkan makan malam dulu, kata Dita dengan tersenyum yang dibalas senyum oleh suaminya. Pagi ini Dita dan Revan sudah di bandara. Mereka sekarang sarapan karena masih ada waktu menunggu keberangkatan mereka. Revan kesal karena Dita memilih penerbangan pesawat komersil. Padahal Revan sudah ingin menyewa jet, namun istrinya itu lebih memilih pesawat komersil katanya. Katanya kalau menyewa jet mahal. Padahal tujuan sama ke Bali, tapi harga terlalu mahal. Mungkin Revan harus membeli jet pribadi agar istrinya tidak bisa protes jika dia mengajak liburan dengan menaiki jet. Untuk membuat istrinya nyaman, yang ada malah dia kena omelan Dita karena istrinya itu berbeda dengan wanita lainnya. Revan sangat bersyukur karena bertemu dengan Dita yang sangat istimewa. Setelah beberapa jam penerbangan, sekarang mereka ada di lobi bandara menunggu supir yang akan menjemput mereka. Revan, kita menginap di mana? Tanya Dita. Di villa milik Bunda. Bunda memiliki villa di sini. Hadiah dari ayah untuk Bunda beberapa tahun lalu ketika Bunda ulang tahun, kata Revan yang sekarang menggandeng tangan Dita karena dia melihat supirnya sudah sampai. Ayah kamu romantis banget. Bunda beruntung punya suami seperti ayah kamu. Tapi Bunda memang pantas suami yang seperti itu, soalnya Bunda kamu itu baik banget, kata Dita. Memang aku tidak romantis. Kamu juga beruntung punya suami setampan aku, kata Revan tidak mau kalah dengan ayahnya sendiri karena mendengar pujian istrinya. Memang kamu romantis? Tanya Dita balik dengan tatapan tidak percaya pada Revan. Bukan aku romantis, sering mengantar jemputmu. Kencan beberapa kali, bahkan beberapa kali aku membelikan kamu bunga, jawab Revan dengan bangga. Ya, kamu membelikanku bunga cuma karena kamu ada salah atau ada maunya, kata Dita ketus. Pak, berhenti sebentar pak, kata Revan memberi instruksi kepada supirnya ketika melihat toko bunga. Revan langsung turun dari mobil membeli 5 rangkaian dan buket bunga besar yang dia yakini akan membuat mobil mereka penuh dengan buket bunga yang sudah dibelinya sekarang. Revan tersenyum dengan sesekali menghirup aroma bunga yang dibelinya. Bahkan sekarang dia melihat istrinya yang menatapnya terkejut.
Ini buatmu. Sekarang kamu percaya kan kalau aku lebih romantis dari ayahku? Bahkan ayah belum pernah membelikan bunga sebanyak dan sebesar ini untuk bunda, kata Revan dengan menyerahkan bunga yang dibelinya. Sepertinya kamu salah, ini bukan romantis tapi pemborosan. Untuk apa kamu membeli bunga sebanyak ini? Tadi kamu ingin menyewa jet agar terlihat romantis, sekarang beli bunga sebanyak ini. Aku bukan Anastasia yang harus kamu ajak menaiki jet atau kamu beri bunga sebanyak ini. Dengan kamu perhatian dan mengajakku dan menjagaku itu sudah cukup. Maaf, tadi aku cuma menggoda kamu yang bilang kamu tidak romantis. Kamu suami terbaik untuk aku, percayalah, kata Dita tersenyum tulus. Aku sangat mencintaimu. Hanya itu kata yang Revan berikan untuk pertanyaan Dita yang membuatnya terharu. Aku juga mencintaimu. Ayo masuk, aku ingin segera sampai ke villa. Aku lelah, ingin cepat istirahat, kata Dita menarik lembut tangan Revan dengan tersenyum. Kamu tiduran saja dulu, nanti jika sudah sampai aku bangunkan, kata Revan dengan menyandarkan kepala Dita ke bahunya dan memeluknya erat. Sayang, untuk tidur dan melewatkan pemandangan indah ini, kata Dita balas memeluk Revan. Nanti ada waktunya untuk kita jalan-jalan lagi dan melihat pemandangan, kata Revan meyakinkan. Ya sudah, nanti bangunkan aku ya. Jika sudah sampai aku istirahat sebentar, kata Dita mulai memejamkan matanya. Iya, tidurlah sayang, kata Revan mengelus rambut Dita dan mengecup beberapa kali kepala istrinya. Setelah sampai di villa, Revan ingin membangunkan Dita, namun dia menjadi tidak tega mengganggu tidur nyenyak istrinya. Mungkin Dita sangat lelah karena selama ini Dita tidak pernah melakukan perjalanan sejauh ini. Revan melihat penjaga villa menghampirinya, lalu Revan meminta penjaga villa dan supirnya untuk membawa barang mereka dan memilih mengangkat Dita dengan bridal style ke dalam villa agar tidak mengganggu tidur istrinya. Menjelang senja, Dita terbangun dari tidurnya karena bunyi desiran air pantai dan hembusan angin sore serta cahaya jingga yang mulai meredup di langit. Mengerjapkan mata sesekali, Dita juga melihat sekeliling tempat dia bangun tidur. Dita sudah ada di sebuah kamar yang menampilkan pemandangan pantai. Sepertinya keluarga Revan sangat menyukai pantai karena sudah beberapa kali Dita melakukan perjalanan selalu menginap di villa dan hotel dengan view pantai yang indah seperti yang sekarang ada di hadapannya. Desiran ombak di pantai bersatu dengan lambaian daun pohon kelapa dengan latar belakang matahari yang terbenam. Sungguh indah di matanya. Dita berjalan ke arah balkon kamarnya untuk lebih jelas melihat pemandangan tersebut dan merasakan hembusan angin yang semakin dingin. Lama Dita berdiam diri dan matahari pun sudah tenggelam dan menghilang meninggalkan sedikit cahaya jingga. Tiba-tiba dia merasakan pelukan dari belakang yang menghangatkannya. Revan memeluknya dari belakang dengan menyandarkan kepala di sebelah bahunya dan Dita juga menyandarkan kepalanya ke dada bidang suaminya. Di sini dingin sayang, nanti kamu sakit, kata Revan dengan bisikan. Sebentar lagi aku masuk ke kamar, tadi lihat sunset sebentar. Kenapa kamu tidak membangunkanku ketika sampai sini? Tanya Dita. Aku tidak tega untuk membangunkanmu, kata Revan. Aku bahagia, liburan ini membuatku sangat senang, kata Dita. Malam ini aku akan menjadikanmu istriku yang sesungguhnya, kata Revan dengan melepas pelukannya dan sekarang berdiri di hadapan Dita. You be mine, always be mine, kata Revan dengan mencium lembut bibir Dita. Yes, I'm yours, kata Dita balas mencium Revan dan mengalungkan tangan di leher suaminya. Revan melepas ciumannya dan mengangkat istrinya dengan bridal style. Dita juga mengalungkan tangannya ke leher suaminya dengan kedua bola mata yang saling memandang menuju kamar mereka. Bersambung.